Ditipu miliaran euro. Bagaimana bisa negara sebesar Jerman ditipu perusahaan-perusahaan kecil di Cina terkait kredit karbon? Perusahaan-perusahaan Cina diyakini telah menipu pembayar pajak Jerman sekitar 1 miliar euro menggunakan aturan hijau negara itu sendiri, sebuah pusat penelitian ekonomi utama mengklaim. Institut Penelitian Ekonomi Jerman DIW mengatakan pihaknya percaya bahwa puluhan perusahaan Cina memalsukan kredensial hijau mereka untuk menerima hibah dari perusahaan Jerman. Banyak diantaranya diwajibkan secara hukum oleh Berlin untuk membayar uang tunai untuk proyek hijau. Menurut laporan oleh penyiar layanan publik ZDF, 66 proyek Cina telah disetujui oleh pemerintah Jerman sebagai cara bagi perusahaan negara itu untuk memenuhi target pengurangan emisi hulu atau UER mereka. UER ini memungkinkan perusahaan bensin dan diesel Jerman untuk memenuhi target pengurangan emisi mereka, jika mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah pemotongan iklim sendiri yang cukup. Biaya seperti itu, DIW mencatat, sebagian besar ditanggung oleh rata-rata pengendara Jerman. Dari 66 proyek ini, 45 telah dicurigai karena dugaan keterlibatan dalam penipuan dan beberapa atau semua dari mereka mungkin tidak terlibat dalam praktik hijau yang awalnya mereka klaim untuk mengambil bagian. Sekitar 1 miliar euro diperkirakan telah dipindahkan dari perusahaan Jerman yang terlibat dalam proyek tersebut, menurut DIW. Jika kecurigaan penipuan dikonfirmasi, maka kami ingin tahu kemana uang itu pergi. Setiap pengemudi kemudian membayar untuk penipuan dan tidak ada yang menginginkannya, kata pakar DIW Stefan Gerwens kepada ZDF. Dirk Messner, Kepala Badan Lingkungan Federal Jerman, telah mencirikan pengungkapan itu sebagai bencana. Saya sebenarnya belum pernah mengalami hal seperti ini, katanya. Partai-partai oposisi Jerman sekarang menyalahkan Partai Hijau negara itu atas skandal tersebut, dengan Menteri Lingkungan Federal Steffi Lemke mengambil kecaman khusus atas masalah ini. Dia tidak menjadikan kontrol dan klarifikasi sebagai prioritas utama sejak awal, kata politisi Demokrat Kristen Anja Weisgerber, mencirikan pengungkapan itu sebagai salah satu skandal lingkungan terbesar di Republik Federal. Perusahaan-perusahaan Cina secara teratur dicurigai menghindari, menyalahgunakan, atau mengabaikan undang-undang lingkungan dan keselamatan di Eropa. Sebuah laporan pada tahun 2023 menemukan bahwa sebagian besar yang disebut biodiesel yang diimpor oleh Eropa dari negara komunis bisa saja palsu, dengan label hijau diterapkan pada bahan bakar sehingga impor dapat memperoleh manfaat dari subsidi tambahan. Para ahli awalnya membongkar skandal itu ketika negara itu mulai memproduksi lebih banyak bahan bakar hijau daripada yang diperkirakan secara fisik mungkin. Hal itu yang mendorong penyelidikan. Pihak berwenang Jerman menyetujui lusinan proyek iklim di Cina yang memungkinkan perusahaan menerima kredit karbon. Investigasi DW dan ZDF menemukan bahwa proyek-proyek ini kemungkinan palsu dan bagian dari penipuan kredit karbon besar. Ketika Stefan Schreiber memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek pengurangan emisi karbon dengan sebuah perusahaan Cina, dia yakin bahwa dia berurusan dengan mitra bisnis yang dapat dipercaya. Mereka membuat kesan yang sangat profesional. Cara mereka menampilkan diri, cara mereka berkomunikasi, katanya. DW bertemu Schreiber di ruang pertemuan di pabrik perusahaannya di Schwedt, sebuah kota dekat Berlin. Kantor itu menghadap ke pipa dan tangki besar, dan truk berjalan melewatinya. Schreiber adalah anggota Dewan Verbio, produsen biofuel Jerman yang juga memperdagangkan sertifikat karbon. Intinya, kredit karbon dihasilkan oleh proyek-proyek yang menghemat atau menghilangkan emisi gas rumah kaca. Untuk memenuhi target iklim mereka, perusahaan dapat mengurangi emisi dalam produksi atau aktivitas mereka sendiri atau membeli kredit ini dari orang lain. Kredit karbon ini kemudian dapat dijual kembali ke perusahaan lain. Kesepakatan bebas risiko. Pada tahun 2023, Verbio memperoleh hak atas kredit karbon dari ladang minyak di Cina. Itu telah disetujui sebagai proyek penghematan karbon oleh pihak berwenang Jerman. Yang harus dilakukan manajemen Verbio adalah menandatangani kontrak dan mentransfer uang untuk kredit karbon. Kemudian Verbio menjual kembali kredit di pasar karbon Jerman. Kesepakatan bebas risiko, pikir Schreiber. Kecuali itu, ternyata terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hari ini, Schreiber yakin bahwa proyek yang dibayar perusahaannya adalah bagian dari penipuan miliaran euro. Bersama dengan penyiaran publik Jerman ZDF, unit investigasi DW menggali dugaan penipuan ini, menyaring ratusan laporan audit, membandingkan citra satelit dan berbicara dengan orang dalam industri. Apa yang kami temukan kemungkinan adalah plot kriminal yang telah menghasilkan kredit karbon senilai sekitar 1 miliar euro atau setara dengan 1,05 miliar dolar Amerika. Sejak implementasinya pada tahun 2020 hingga ditutup tahun ini. Puluhan proyek di Cina disetujui di Jerman, meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan hukum dari skema karbon khusus yang dibentuk untuk industri bahan bakar fosil. Dibuat khusus untuk industri minyak. Sementara proyek dapat didirikan di hampir semua negara di dunia,
kredit karbon dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Jerman dan hanya dapat digunakan untuk memenuhi target iklim perusahaan minyak di Jerman. Banyak pemain besar industri, kami temukan, berinvestasi dalam kredit, termasuk Shell, Exxon, Total, dan BP. Tapi Schreiber dari Verbio adalah satu-satunya investor yang mau berbicara dengan kami. Proyek kredit yang dibeli Schreiber seharusnya menghemat lebih dari 120.000 ton karbon dengan mengumpulkan gas dari lokasi ekstraksi minyak di wilayah Xinjiang, Cina. Gas tersebut akan dilepaskan ke atmosfer atau menyala, keduanya merupakan kontributor utama pemanasan global. Itulah mengapa ekstraksi dan bukan hanya konsumsi bahan bakar fosil adalah sumber utama emisi karbon. Pemerintah Jerman merancang skema karbonnya untuk memberi insentif kepada perusahaan yang perlu mengurangi emisi mereka untuk menyalurkan dana ke proyek-proyek di luar negeri untuk membantu mereka berinvestasi dalam fasilitas atau proses penghematan karbon. Hanya proyek baru yang memenuhi syarat untuk skema tersebut. Seharusnya kredit karbon tidak pernah disetujui. Namun, DW dan ZDF menemukan bahwa proyek-proyek yang sudah ada sebelumnya, pada kenyataannya, disetujui. Demikian halnya dengan proyek Verbio. Menurut dokumen yang diserahkan kepada pihak berwenang Jerman, konstruksi dimulai pada September 2020. Citra satelit dari situs tersebut, bagaimanapun, dengan jelas menunjukkan bahwa fasilitas itu telah dibangun pada tahun 2019, termasuk tangki bensin besar yang dirujuk sebagai baru dalam laporan. Proyek ini seharusnya tidak pernah disetujui, kata Axel Michaelowa, seorang ahli terkemuka dalam perdagangan karbon di University of Zurich. Namun, memang begitu. Oleh pejabat yang tidak pernah benar-benar mengunjungi situs tersebut, Badan Lingkungan Hidup Jerman, yang menerbitkan kredit, tidak memeriksanya. Kami memiliki 3 karyawan yang menangani proyek-proyek ini, kata Dirk Messner, Presiden agensi, kepada kami. Dia mengatakan karyawan itu tidak memiliki kapasitas untuk meninjau semua proyek. Sebaliknya, pekerjaan tersebut dialihdayakan ke perusahaan audit swasta. Persetujuan didasarkan pada dokumen yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan ini. Ini adalah prosedur yang relatif umum dalam sertifikasi karbon. Tapi kali ini, itu malah memberikan kesempatan untuk penipuan miliaran euro. Secara total, Badan Lingkungan Jerman menyetujui 66 proyek di Cina. Dokumen proyek yang diperoleh DW memungkinkan kami untuk mengidentifikasi setidaknya 16 proyek yang, kemungkinan besar, penipuan. Hampir semuanya mengikuti pola yang sama, instalasi yang ada dikirimkan seolah-olah baru. Sekilas, semuanya tampaknya telah diajukan oleh perusahaan yang berbeda. Tapi, kami menemukan bahwa hampir semua tampaknya memiliki hubungan dekat dengan satu perusahaan, Beijing Carbon. Perusahaan itu adalah konsultan yang mengkhususkan diri dalam pengurangan dan sertifikasi karbon. Menurut situs webnya, ia menyediakan layanan untuk bisnis yang ingin mengurangi jejak karbon mereka dan membantu perusahaan Cina berinvestasi di luar negeri. Jaringan perusahaan yang buram. Pendirinya memegang posisi berpengaruh dalam sektor energi. Pada 1990-an, dia bertanggung jawab atas konservasi energi di Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina, sebuah komisi pemerintah yang kuat yang mengarahkan kebijakan ekonomi. Kemudian, dia memegang posisi terdepan di perusahaan milik negara yang berinvestasi dalam konservasi energi sebelum melanjutkan untuk mendirikan bisnisnya sendiri bersama dengan putranya dan yang lainnya. Kami tidak dapat mengatakan mana, jika ada, peran posisinya sebelumnya dalam mendirikan dan memperluas perusahaannya. Kembali ke kantornya di Schwedt, Schreiber tidak punya alasan untuk meragukan mitra barunya. Dokumentasi yang dia terima terlihat luar biasa. Setelah mengetahui tuduhan penipuan, dia pikir perusahaan Cina itu pasti memiliki kolaborator. Pasti ada orang-orang di Jerman yang tahu sistem ini luar dalam, katanya. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin dalam bentuk seperti ini dan juga tidak mungkin dengan tingkat seprofesionalisme ini. Tuduhan kolusi. Banyak orang di industri berpikir kolaborator ini mungkin adalah 2 perusahaan audit bergengsi. Sebuah surat oleh orang dalam pasar karbon Cina yang dikirim ke Badan Lingkungan Jerman menuduh auditor proyek telah berkolusi dengan Beijing Carbon. Hanya 2 perusahaan yang mengaudit sebagian besar proyek, Muller BBM Chert dan Verico SC, 2 perusahaan sertifikasi lingkungan khusus. Ketua eksekutif Verico dianggap oleh banyak orang sebagai ahli terkemuka di dunia sertifikasi karbon. Selama lebih dari 1 dekade, ia mewakili perusahaan audit ke badan-badan PBB. Perusahaan ketiga, TU Verheinland, mengaudit 2 proyek yang kemungkinan penipuan. Fakta bahwa begitu banyak proyek tampaknya berasal dari Beijing Carbon dan hampir semuanya diaudit oleh perusahaan audit yang sama seharusnya segera memicu lonceng alarm, kata Michaelowa.
Ketiga perusahaan tersebut baru-baru ini digeledah oleh kantor Kejaksaan Berlin dan sedang diselidiki karena penipuan komersial bersama, seperti yang dikatakan juru bicara kantor tersebut kepada DW dan ZDF. Tak satu pun dari perusahaan telah mengakui kesalahan yang disengaja. Kami tidak memiliki alasan untuk meragukan pekerjaan audit kami, atau pekerjaan auditor kami, Ferry Cho SC menjawab permintaan komentar kami. Muller BBM Chert mengatakan yakin bahwa tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh karyawan perusahaan kami. Theo Verheinland mengatakan sedang menyelidiki dan meminta pemahaman bahwa kami akan membagikan hasil investigasi dengan pihak berwenang terlebih dahulu dan kemudian dengan publik. Skenario terburuk dari persoalan ini. Tuduhan penipuan terhadap perusahaan audit terkenal ini telah mengguncang industri. Jika ternyata auditor adalah bagian dari penipuan itu, ini akan menjadi skenario terburuk, kata Dirk Messner, Presiden Badan Lingkungan Hidup, kepada DW. Agensinya telah menempatkan 45 proyek di bawah kecurigaan, menutup program untuk aplikasi baru dan sedang bekerja untuk membatalkan kredit sebanyak mungkin. Pihak berwenang Jerman telah menolak kredit karbon senilai 18 juta euro atau setara dengan 20 juta dolar Amerika setelah menemukan penyimpangan dalam proyek yang berbasis di Cina yang dimaksudkan untuk menurunkan emisi. Inisiatif, yang dijalankan oleh perusahaan internasional besar dan diaudit oleh perusahaan-perusahaan Eropa, memungkinkan perusahaan Jerman untuk melaporkan emisi yang lebih rendah dengan mendanai upaya yang mengurangi polusi selama produksi minyak dan gas. Sertifikat ini, yang dikenal sebagai pengurangan emisi hulu atau kredit UER, pada gilirannya membantu bisnis mematuhi aturan pengurangan gas rumah kaca Uni Eropa. Idenya adalah bahwa dengan menghindari emisi di tempat lain di planet ini, perusahaan dapat meningkatkan jejak karbon mereka sendiri. Tetapi kredit emisi yang dihindari telah berada di bawah pengawasan ketat dalam beberapa tahun terakhir setelah banyak proyek terbukti telah melebih-lebihkan klaim hijau mereka. Negara-negara di seluruh dunia telah mempertimbangkan untuk memasukkan offset ke dalam pasar karbon yang lebih diatur, tetapi para ahli memperingatkan langkah seperti itu berisiko membuat kredit berkualitas buruk. Malpraktik yang diidentifikasi oleh Badan Lingkungan Federal Jerman mengikuti penyelidikan yang diluncurkan awal tahun ini dan memengaruhi 8 proyek berbeda di Cina, katanya dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat. Pihak berwenang menolak 215.000 kredit karbon UER yang terkait dengan proyek-proyek tersebut, yang sebelumnya telah diotorisasi, dan akan terus menyelidiki inisiatif serupa. Tidak ada sertifikat UER baru dari proyek-proyek ini yang akan dirilis ke pasar, kata Dirk Messner, presiden lembaga tersebut. Badan Lingkungan Federal akan melanjutkan pekerjaan investigasinya dengan kecepatan penuh berdasarkan temuan yang sekarang tersedia dari Cina. UER saat ini diperdagangkan sekitar 85 euro per ton setara karbon dioksida, menurut Argus Media, mencapai harga puncak 440 euro per ton baru-baru ini pada tahun 2022. Tuduhan whistleblower pada bulan Januari membantu memicu penyelidikan lembaga tersebut, yang akan meneliti 13 proyek lainnya selain yang telah didiskualifikasi. Secara global, ada 75 proyek UER, yang sebagian besar berada di Cina. Pernyataan agensi mengisyaratkan beberapa kesulitan yang dihadapi pasar dalam mengungkap penipuan, termasuk fakta bahwa penilaian jarak jauh menggunakan citra satelit dan tinjauan laporan desktop seringkali tidak mencukupi. Badan tersebut telah menyewa firma hukum internasional, yang sekarang secara fisik mengunjungi lokasi di lapangan di Cina. Namun, hanya 5 dari 21 proyek yang dilihatnya yang memberikan akses tak terbatas kepada perwakilan lembaga selama kunjungan inspeksi. Bagi kami, penolakan untuk melakukan inspeksi di tempat merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa sponsor proyek tidak siap untuk memenuhi kewajiban mereka atau tidak memiliki kendali yang diperlukan atas proyek, kata Messner. Kami akan memastikan bahwa hanya sertifikat UER yang sah untuk proyek baru yang ditempatkan di pasar. Penyelidikan mengidentifikasi inkonsistensi hukum dan teknis yang serius dalam 7 dari 8 proyek yang dioperasikan oleh perusahaan internasional besar, kata badan itu. Proyek ke-8 didiskualifikasi karena dimulai sebelum waktunya dan tidak sesuai dengan aturan. Secara paralel, Jaksa Penuntut Umum Berlin sedang menyelidiki 17 direktur pelaksana atau karyawan badan verifikasi yang bertanggung jawab untuk memeriksa proyek-proyek UER karena dicurigai melakukan penipuan komersial bersama.